Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Haji Madewan dari kelas 1 MA02 NPM 1082062, mahasiswa dari Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang penyimpangan sosial. Saya akan membahas sebuah kasus tentang diskriminasi etnis. Diskriminasi lain yang terjadi di Indonesia adalah diskriminasi etnis. Diskriminasi ini terjadi ketika orang dari kelompok etnis tertentu merasa mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dari etnis lain. Orang dari etnis yang berbeda tidak mempunyai kesempatan dan hak yang sama, di mana orang dari etnis tertentu mempunyai kesempatan lebih besar. 68 data diskriminasi Indonesia dan dunia pada masa Orde Baru. Diskriminasi etnis yang terlihat secara nyata adalah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Masyarakat Tionghoa tidak diperkenankan untuk menjalankan keyakinannya, melestarikan budaya, termasuk dilarang menggunakan bahasa asal dan nama asal Tionghoa. Kelahiran tidak diizinkan, mengekspresikan budaya dan tidak diharapkan terlibat dalam kegiatan politik. Puncak dari diskriminasi tersebut adalah kekerasan Mei tahun 1998. Warga Tionghoa mengalami kekerasan fisik dan perampasan materi secara merata di semua wilayah di Indonesia: Medan, Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung, Palembang, dan tempat lain. Kekerasan itu tidak hanya berupa penjarahan dan pengurusan harta milik, tetapi juga penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Diskriminasi etnis tidak bisa diabaikan, karena perbedaan ras atau etnis paling mudah dimanfaatkan hingga berujung pada kekerasan, bahkan pembersihan etnis. Pertama, efisiensi di sini melanggar hak asasi anggota suatu kelompok etnis atau ras dianggap hanya sebagai sarana paling tepat untuk mencapai tujuan. Bukan faktor ras atau etnis si korban yang terutama menjadi tujuan kekerasan, melainkan faktor ras dan etnis tersebut mempermudah alasan dalam menjalankan kekerasan. Kedua motif tersebut berdasarkan motif ini. Kekerasan rasial atau etnis dipahami sebagai tindakan yang sah dan wajib untuk dilakukan. Kekerasan semacam ini dilandasi oleh adanya persepsi bahwa ras atau etnis lain mempunyai ciri-ciri yang rendah, buruk, atau jahat. Hal ini dapat diatasi jika adanya penanaman atau edukasi kepada seluruh rakyat bahwa kita merupakan negara dengan multikultural, budaya, dan etnis yang harus dihormati. Karena kita merupakan suatu kesatuan Indonesia yang tidak boleh terpecah belah. Rakyat juga harus diedukasi bahwa sesama bangsa Indonesia, baik antar ras, etnis, ataupun agama, saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain untuk menjadi satu kesatuan utuh yang dapat mengembangkan. Pada dasarnya, setiap etnis memiliki kemampuan dan ciri khas masing-masing. Diskriminasi etnis juga dapat diatasi dengan kebijakan pidana sebagai salah satu sarana penghapusan praktik-praktik diskriminasi rasial. Hukum pidana harus mengambil peran signifikan untuk masuk ke ranah kebijakan yang menyeluruh dalam kerangka misi penghapusan segala bentuk praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Ranah disiplin hukum pidana tersebut mencangkup norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun, juga di mana norma tersebut berisi perintah atau larangan yang mana jika setiap subjek hukum melakukan pelanggaran atas norma tersebut akan dikenakan sanksi. Selain itu, rancangan undang-undang yang ada juga perlu direflektalisasi, yaitu pertama, pertimbangan mengenai bobot perbuatan yang ada pada konvensi dan rancangan undang-undang tersebut tentang penghapusan diskriminasi dan etnis. Parameter yang harus diingat dalam perumusan pasal pidana selain merumuskan perbuatan pidana dan bobot sanksinya yang akan diskriminasi, juga harus melihat praktik kebijakan hukum pidana di negara lain sehubungan dengan resepsi norma internasional dalam hukum nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.